Dalam dunia proyek, waktu itu bukan cuma tanggal di kalender loh. Waktu itu sumber daya kita yang paling berharga, sesuatu yang gak akan pernah bisa kita beli lagi. Setiap detik yang terbuang bisa berarti target meleset, biaya membengkak, atau kepercayaan hilang. Jadi, mengatur waktu, itu bukan pilihan, itu keharusan. Nah, coba bayangkan ini, sebuah tim yang semangat banget dengan ambisi besar, tapi nggak punya arah yang jelas. Tenggat waktu makin dekat, tugas-tugas terus menumpuk, dan semua orang sibuk, tapi nggak ada yang yakin harus melakukan apa selanjutnya. Tanpa rencana yang jelas, sebuah proyek bisa jadi kacau balau. Waktu habis, dan hasilnya jauh dari harapan. Jadi, gimana sih caranya mengatur waktu secara efektif dalam sebuah proyek? Ini butuh lebih dari sekadar daftar tugas. Kamu butuh strategi yang terstruktur, fleksibel, dan bisa diukur. Langkah pertama, identifikasi setiap kegiatan dalam proyekmu. Mulai dari hasil akhir yang besar, lalu pecah jadi tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan. Langkah kedua, tentukan urutannya. Tugas mana yang tergantung pada tugas lain. Buat alur kerjanya dengan diagram jaringan. Langkah ketiga, perkirakan berapa lama setiap tugas akan selesai. Gunakan data sebelumnya, pengalaman timmu, atau perkiraan 3 titik optimis, realistis, dan pesimis. Langkah keempat, buat jadwal proyekmu. Alat seperti Gantt chart atau metode jalur kritis, critical path method, bantu kamu melihat hambatan dan keterlambatan sebelum terjadi. Langkah kelima, alokasikan sumber daya dengan bijak. Pastikan setiap tugas punya orang, alat, dan bahan yang dibutuhkan. Langkah keenam, pantau dan kendalikan jadwalmu secara rutin. Rencanamu harus bisa menyesuaikan diri seiring perubahan yang terjadi. Gunakan alat seperti Earned Value Management untuk mengukur kemajuan dan menyesuaikan jika perlu. Dan jangan lupa komunikasi. Jadwal yang bagus nggak ada artinya kalau timmu nggak paham. Gunakan visual, pembaruan rutin, dan diskusi terbuka untuk menjaga semua orang tetap di jalur. Mari kita lihat contoh, tim pengembangan aplikasi seluler. Mereka mulai dengan membuat daftar fitur, menentukan prioritas, dan memperkirakan waktu untuk setiap modul. Dengan rencana yang jelas, mereka tahu persis kapan harus membangun, kapan memulai, dan kapan mulai pengujian. Hasilnya, proyek selesai 3 hari lebih awal. Klien senang, tim bangga. Manajemen waktu itu bukan cuma soal disiplin. Itu strategi, sebuah keterampilan yang menuntunmu, langkah demi langkah, menuju kesuksesan. Jadi, mulailah hari ini, buat jadwalmu, kendalikan waktumu. Karena kamu nggak bisa memutar kembali waktu, tapi kamu bisa menguasai cara menggunakannya. Manajemen waktu yang hebat, itu bukan cuma menyelesaikan proyek. Itu menyelesaikan dengan bangga.